Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Anggit Sasmita, dosen program studi pendidikan geografi Universitas Khairun, dapat berjumpa dengan adik-adik sekalian melalui video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada adik-adik semua materi tentang lahan kritis. Pada materi lahan kritis ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu definisi dari lahan kritis, ukuran kekritisan lahan, perkembangan dan sebaran lahan kritis di Indonesia, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta apa saja yang bisa dilakukan sebagai upaya dalam penanganan lahan kritis. Yuk, mari kita simak sama-sama. Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi karena tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya, yang akhirnya membahayakan produksi pertanian, pemukiman, kehidupan sosial ekonomi, dan lingkungan. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air das. Pengukuran kekritisan lahan perlu dibedakan menurut macam penggunaan lahan. Apakah kritis untuk pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan, peternakan, pemukiman, industri, atau kritis untuk semua macam penggunaan. Istilah kritis dapat mengandung berbagai makna. Kritis dapat berkaitan dengan keadaan biofisik. Kekritisan biofisik dapat menyangkut fungsi produksi, fungsi lingkungan, fungsi konstruksi, fungsi lain-lain, atau semua fungsi lahan. Keadaan ini dapat merupakan bawaan alami lahan, misalnya lahan gurun, atau karena kerusakan oleh laku alami, yaitu bencana alam, atau laku orang, yaitu salah menggunakan lahan. Lahan dapat bersifat kritis menurut ukuran sosial ekonomi. Dalam hal ini, kekritisan mencakup lahan yang dibiarkan terbengkalai, digunakan di bawah kemampuan potensialnya sehingga tidak efektif, atau digunakan melampaui kemampuan potensialnya. Kekritisan lahan juga dapat dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Ukuran kuantitatif yaitu menetapkan kekritisan berdasarkan luas lahan yang terdegradasi. Sedangkan ukuran kualitatif yaitu menetapkan kekritisan menurut tingkat penurunan mutu lahan. Akan tetapi, ukuran kuantitatif dan kualitatif sering berkaitan. Misalnya, kebakaran hutan pada awalnya menimbulkan kekritisan kuantitatif, yaitu penyusutan luas lahan. Kemudian dapat muncul kekritisan kualitatif karena regenerasi hutan menumbuhkan flora yang lebih miskin jenis daripada hutan semula sebelum terbakar, yaitu terjadi degradasi keanekaan hayati. Parameter lahan kritis dan kriteria penilaian lahan kritis Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat menampilkan 5 parameter lahan kritis, yaitu berdasarkan penutupan vegetasi, tingkat torehan atau kerapatan drainase, penggunaan lahan atau vegetasi, kedalaman tanah dan erosi, dan dibagi menjadi 4 kriteria lahan kritis, yaitu potensial kritis, semi kritis, kritis, dan sangat kritis. Perkembangan lahan kritis di Indonesia terus meningkat sejak era tahun 1990-an. Pada tahun 1994 sampai 2003, luas lahan kritis semakin meningkat tajam.
Pada awal tahun 2000-an, terdapat 23,25 juta hektar lahan kritis, 15,11 juta hektar diantaranya berada di luar kawasan hutan, dan 8,14 juta hektar di dalam kawasan hutan. Data statistik Kementerian Kehutanan tahun 2013 disampaikan bahwa luas lahan kritis pada tahun 2005 tercatat 30.196.802 hektar dan pada tahun 2011 menjadi 27.294.839 hektar dan tahun 2013 turun menjadi 24.303.294 hektar. Dan data terakhir yang diperoleh pada tahun 2018, lahan kritis di Indonesia berjumlah 14.006.450 hektar. Semoga lahan kritis di Indonesia bisa terus menurun ya, teman-teman. Amin. Berdasarkan letak geografisnya, persebaran lahan-lahan dalam kondisi kritis di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Lahan kritis daerah dataran rendah. Biasanya disebabkan oleh genangan air secara terus-menerus sehingga kandungan mineral dan unsur hara menghilang. Lahan kritis ini tersebar di wilayah Demak, Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Lamongan. 2. Lahan kritis daerah pegunungan. Penyebabnya adalah erosi tanah, longsor, dan kandungan tanah berupa batuan padas atau kapur. Lahan kritis jenis ini sebarannya adalah di wilayah Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Ciremai. 3. Lahan kritis pada daerah pantai. Biasanya disebabkan oleh pengikisan wilayah pantai akibat gelombang laut. Lahan kritis wilayah pantai antara lain muara Sungai Cimanuk dan muara Sungai Kulon Progo. Penyebab terjadinya lahan kritis di Indonesia kebanyakan terjadi akibat banyaknya penebangan dan pembukaan lahan liar yang tidak berizin dan pengalihan penggunaan lahan dari kawasan lahan pertanian ataupun lahan kawasan hutan menjadi lahan bukan pertanian atau lahan terbangun, sehingga menyebabkan fungsi lahan serapan air semakin berkurang, yang mengakibatkan bencana banjir, erosi, tanah longsor, kekeringan, serta berkurangnya air bersih pada saat terjadinya musim kemarau. Berdasarkan Permenhub P32 Menhub 2 2009 bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mencakup 3 aspek kegiatan, yaitu upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsinya. Rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan konservasi secara vegetatif, yaitu dengan melakukan reboisasi, penghijauan, dan pengkayaan jenis tanaman. Konservasi secara sipil teknis, seperti pembuatan bangunan dam pengendali, dam penahan, teras sering, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, dan biopori. Nah, adik-adik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.